wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Bina Mariana dengan NIM 2023 05010806. Di sini saya akan menjelaskan chapter 2 analisis mekanika tanah, chapter 3 berat volume tanah, chapter 4 plastisitas dan struktur tanah, chapter 6 pemadatan tanah, dan chapter 12 kuat geser tanah. Analisa mekanika tanah, chapter 2. Tujuan: memahami asal-usul tanah dari batuan, termasuk pelapukan dan distribusi ukuran partikel. 2. Mengidentifikasi mineral penyusun batuan dan pengaruhnya terhadap sifat fisik tanah. 3. Mengklasifikasikan ukuran partikel tanah untuk mendukung desain dan analis geoteknik. 4. Menjelaskan struktur dan sifat mineral tanah serta dampaknya pada stabilitas tanah. 5. Menentukan parameter tanah seperti spesifik graviti yang relatif dengan analis teknik. Metode 1. Analisa literatur. Studi tentang proses pelapukan, distribusi ukuran partikel, dan mineral tanah. 2. Pengamatan dan pengukuran. Pengamatan siklus batuan dan pelapukan. Shift analis dan hidrometer analis untuk distribusi ukuran partikel. Analisis spesifik graviti menggunakan piknometer. 3. Eksperimen laboratorium. Identifikasi mineral dan struktur tanah melalui analis mikroskopis. Pengamatan struktur kristal tanah liat dengan analis kimia. 4. Plotting dan analisa kurva. Pembuatan kurva distribusi ukuran partikel untuk menganalisis gradasi tanah. Hasil: identifikasi jenis tanah berdasarkan ukuran partikel seperti kerikil, pasir, lanau, dan tanah liat. 2. Informasi tentang struktur mineral tanah liat. 3. Distribusi ukuran partikel dalam tanah termasuk parameter penting seperti D10, Cu, dan Cc. 4. Pemahaman tentang spesifik graviti tanah yang berkisar antara 2,6 sampai 2,9. Manfaat teoritis: menambah wawasan tentang interaksi tanah dan batuan dalam geoteknik. Memberikan dasar untuk memahami sifat fisik mekanik tanah seperti permeabilitas, plastisitas, dan stabilitas. Menyediakan data ilmiah yang mendukung analisis gradasi tanah dan distribusi partikel. Manfaat praktis: mendukung desain teknik sipil seperti stabilitas tanah, drainase, dan fondasi. Membantu mengidentifikasi jenis tanah yang cocok untuk aplikasi lapangan, seperti tanggul dan dinding penahan. Mengatasi masalah tanah eksplanasi di lapangan untuk meningkatkan stabilitas. 4. Memberikan informasi untuk desain lereng, pengendalian erosi, dan klasifikasi tanah. Kesimpulan: analis mekanika tanah memberikan pemahaman dalam tentang asal-usul tanah, distribusi ukuran partikel, dan sifat-sifat tanah seperti permeabilitas, plastisitas, dan stabilitas. Dengan menggunakan metode seperti shift analis, hidrometer analis, dan pengamatan mineral tanah liat, kita dapat mengidentifikasi parameter penting yang relevan dalam desain teknik sipil. Manfaat utama dari analisis ini adalah mendukung stabilitas struktur, fondasi, dan aplikasi geoteknik lainnya, sekaligus menyediakan dasar ilmiah untuk memahami perilaku tanah dalam berbagai kondisi lapangan. Pengetahuan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan proyek konstruksi. Hubungan berat volume. Chapter 3. Tujuan: memahami hubungan antara berat dan volume tanah dalam sistem 3 fase, padat, air, udara. Menjelaskan parameter seperti void ratio, porositas, kadar air, derajat kejenuhan, dan berat satuan. 3. Mengaplikasikan hubungan matematis untuk mendesain struktur geoteknik. Metode: menggunakan diagram fase untuk memahami distribusi berat dan volume tanah. Mengembangkan hubungan matematis antara parameter tanah. Void ratio E dengan rumus VV per VS. Porositas N dengan rumus PV per V. Berat satuan tanah dengan rumus W per V. Melakukan perhitungan berdasarkan data tanah untuk mengevaluasi kondisi mekanis tanah.
Hasil, parameter seperti berat satuan, void ratio, dan porositas dapat dihitung dengan rumus yang relevan. Hubungan antara void ratio dan derajat kejenuhan memberikan wawasan tentang kondisi jenuh tanah. Contoh perhitungan menunjukkan berat satuan basah, kering, void ratio, dan derajat kejenuhan. Manfaat teoritis memberikan dasar pemahaman tentang sifat mekanis tanah. Memungkinkan analisis hubungan antara parameter geoteknik. Mendukung pengembangan model matematis untuk evaluasi tanah. Manfaat praktis digunakan untuk mendesain pondasi yang stabil dan aman. Membantu menentukan kondisi optimal pemadatan tanah. Meningkatkan evaluasi stabilitas lereng dan daya dukung tanah. Kesimpulan, hubungan berat volume pada tanah merupakan elemen dasar dalam analisis geoteknik yang sangat penting. Parameter seperti void ratio, porositas, kadar air, dan derajat kejenuhan memberikan informasi kritis tentang kondisi fisik tanah. Pemahaman terhadap hubungan-hubungan ini memungkinkan insinyur untuk merancang struktur yang stabil, efisien, dan aman. Penerapan hubungan matematis dalam evaluasi tanah membantu mengoptimalkan pemadatan, menghindari kegagalan struktur, serta meningkatkan stabilitas lereng dan daya dukung pondasi. Plastisitas dan struktur tanah, chapter 4. Tujuan, memahami sifat plastisitas tanah dan batas konsistensinya. Shear stress limit, plastic limit, dan liquid limit. Mengukur dan mengklasifikasikan sifat mekanis dan konsistensi tanah. Menentukan hubungan struktur tanah dengan sifat fisik dan mekaniknya. Metode pengujian laboratorium, liquid limit, percussion cup method, Falcon method, plastic limit, rolling method, Falcon method, shear stress limit, pengeringan sampel tanah jenuh, analis grafik atau plasticity card, menggunakan liquid limit dan plastic limit untuk klasifikasi, perhitungan parameter, PI, LIA, menggunakan indeks plastisitas, likuiditas, dan aktivitas. Hasil, liquid limit, plastic limit, dan shear stress limit memberikan batas konsistensi tanah. Plastic limit menentukan kisaran plastisitas tanah. Liquid limit menunjukkan kondisi air relatif terhadap liquid limit dan plastic limit. Aktivitas mengidentifikasikan pengaruh mineral lempung terhadap plastisitas. Manfaat teoritis memberikan pemahaman dasar tentang perilaku tanah halus, membantu klasifikasi dan analis sifat mekanis tanah, memahami hubungan plastisitas tanah dengan mineral penyusunnya. Manfaat praktis digunakan dalam desain fondasi, tanggul, dan struktur geoteknik lainnya, menilai stabilitas tanah dan prediksi deformasi di lapangan. Mencegah masalah pengembangan atau penyusutan tanah dalam konsistensi tanah. Kesimpulan, sifat plastisitas tanah sangat penting dalam menentukan karakteristik tanah halus. Parameter seperti liquid limit, plastic limit, shear stress limit, plastic index, liquidity index, dan activity memberikan informasi mendalam mengenai konsistensi, plastisitas, dan stabilitas tanah. Selain itu, struktur tanah, baik yang kohesif maupun non-kohesif, berperan besar dalam menentukan kekuatan mekaniknya. Pengetahuan ini tidak hanya berguna secara teoritis, tetapi juga memberikan dampak penting bagi perencanaan dan desain proyek geoteknik, seperti pondasi, jalan, tanggul, dan infrastruktur lainnya. Tanah chapter 6. Tujuan, meningkatkan kekuatan tanah untuk mendukung beban struktur, mengurangi penurunan tanah untuk stabilitas jangka panjang, mengoptimalkan daya dukung tanah dengan mengurangi porositas, menentukan kadar air optimum untuk pemadatan terbaik, memahami karakteristik tanah dan dampak metode pemadatan. Metode 1. Uji laboratorium, uji Proctor standar dan modifikasi untuk menentukan OMC dan berat satuan kering maksimum. Analisis struktur tanah. 2. Pemadatan di lapangan. Dengan berat seperti smooth wall roll, chip swap roll,
vibratory rolls, teknik seperti sun cone, rubber ballon, atau nuclear density gauge. 3. Teknik khusus, vibroflation, dynamic compaction, soil stabilization, preloading, vacuum consolidation. Hasil 1. Hubungan kadar air dan berat satuan kering. Kadar air optimum OMC menghasilkan berat satuan kering maksimum. 2. Efek pada tanah kohesif. Permeabilitas minimum pada OMC. Kekuatan maksimum pada OMC menurun di sisi bawah. 3. Efek pada tanah granular. Pemadatan lebih responsif terhadap alat berat dan energi. 4. Parameter lapangan. Relative compaction 90-95% dan relative density 70-85%. Manfaat teoritis. 1. Meningkatkan pemahaman hubungan kadar air dan densitas. Teori kurva pemadatan dan zero air void curve. 2. Menyediakan data standar. Berat satuan kering maksimum dan OMC untuk desain tanah. 3. Dasar ilmiah untuk teknik pemadatan. Dampak struktur tanah pada kekuatan, permeabilitas, dan kompresibilitas. 4. Estimasi empiris parameter tanah. Mengurangi ketergantungan pada uji lapangan. Manfaat praktis. 1. Stabilitas struktur. Mengurangi resiko penurunan jalan pada pondasi dan jalan. 2. Efisiensi metode lapangan. Menyesuaikan alat berat dan teknik pemadatan untuk hasil optimal. 3. Pengendalian kualitas lapangan. Mengukur dan memvalidasi berat satuan tanah sesuai spesifikasi. 4. Penyelesaian tantangan khusus. Teknik seperti dynamic compaction dan soil stabilization untuk kondisi sulit. Kesimpulan, pemadatan tanah merupakan proses esensial dalam teknik sipil yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanah untuk mendukung struktur konstruksi. Dengan memahami hubungan kadar air dan berat satuan kering, serta menggunakan metode pemadatan yang tepat, hasil optimal dapat dicapai baik dalam kondisi laboratorium maupun di lapangan. Kekuatan geser tanah, chapter 12. Tujuan. 1. Menentukan parameter kekuatan geser seperti kohesi dan sudut gesekan dalam. 2. Menguji teori Moore-Coulomb dalam menganalisis kegagalan tanah akibat kombinasi tegangan geser dan normal. 3. Menganalisis pengaruh kepadatan dan drainase terhadap kekuatan tanah. Metode. 1. Uji geser langsung, direct shear test. 2. Uji geser triaksial, shear test. 3. Uji geser residual, ring shear test. 4. Analisis parameter antarmuka tanah pondasi. Hasil. 1. Penentuan parameter kekuatan geser pada berbagai jenis tanah. 2. Analisis perilaku tanah berdasarkan kondisi drained dan undrained. 3. Penentuan kekuatan geser residual untuk tanah kohesif. Manfaat teoritis. 1. Memperkuat pemahaman tentang mekanika tanah dalam konteks kekuatan geser. 2. Memberikan dasar untuk analisis stabilitas lereng dan kapasitas dukung tanah. 3. Mendukung pengembangan metode desain geoteknik yang lebih akurat. Manfaat praktis. 1. Memberikan acuan untuk desain pondasi, lereng, dan dinding penahan tanah. 2. Membantu mengidentifikasi resiko kegagalan tanah dan mitigasi bencana. Meningkatkan efisiensi dan perencanaan konstruksi geoteknik. Kesimpulan, dalam geoteknik, penentuan kekuatan geser tanah merupakan aspek krusial yang mempengaruhi desain dan stabilitas struktur tanah. Melalui pengujian laboratorium seperti uji geser langsung dan uji triaksial, dalam geoteknik dapat memperoleh parameter kritis seperti kohesi dan sudut gesekan dalam, yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi stabilitas lereng, daya dukung tanah, dan desain pondasi. Penjelasan dari saya, bila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.